Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kami semua akan memaparkan apa sih itu etika bisnis. Silakan simak video ini. Apa sih itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Etika bisnis yang baik itu seperti apa sih? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Etika bisnis yang baik adalah kombinasi dari sopan santun, perhatian, pengakuan, dan juga kejujuran. Pada saat menjalankan bisnis ataupun suatu tugas, diperlukan adanya rasa tanggung jawab dan sebuah aturan untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Di pasar global, etika menjadi lebih penting saat Anda mengembangkan hubungan bisnis dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Contohnya, mungkin kita bisa berbisnis dengan orang asing atau luar negeri. Orang-orang yang berinteraksi dengan kita dapat mengukur tingkat profesionalisme kita dengan sejauh mana kita menerapkan etika yang tepat. Oke, selanjutnya ada contoh etika bisnis yang baik. Yang pertama itu ada bertindak jujur. Kejujuran merupakan salah satu etika yang harus dilakukan oleh semua pelaku bisnis. Kejujuran adalah sikap yang penting dimiliki agar masyarakat bisa percaya dan yakin dengan usaha yang dijalani. Apabila suatu usaha dilandasi dengan kejujuran, maka akan banyak hal positif yang datang pada bisnis tersebut. Kejujuran juga akan membuat pelanggan dan partner bisnis menjadi lebih setia. Kemudian, yang kedua, ada bersikap baik. Sikap yang baik akan membuat pelanggan atau partner bisnis menjadi senang berbisnis dengan kita. Sikap ini bisa ditunjukkan dengan banyak hal, seperti sikap ramah dan memberi bahasa tubuh yang baik kepada pelanggan atau partner bisnis. Yang ketiga, ada menghormati informasi pelanggan. Terutama di era digital saat ini, data pelanggan adalah sesuatu yang harus dijaga dan dihormati pelaku bisnis. Beberapa data tersebut seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan beberapa informasi lainnya. Nah, sekarang bagaimana sih kalau tanpa etika dalam berbisnis? Mari kita simak sama-sama. Dalam setiap kegiatan, ada aturan tertentu yang harus ditaati, baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Begitu juga di dunia bisnis, ada etika yang harus diikuti agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Hal ini biasa disebut dengan etika bisnis. Tanpa etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan dapat menjadi tidak sehat. Konsumen menderita, terjadi pencemaran lingkungan, atau menimbulkan praktik monopoli perdagangan. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan. Di sini ada hal yang tidak kalah penting juga loh, yaitu tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Nah, tidak terasa ya kita sudah di pertengahan. Teman-teman masih menyimak ya. Kemudian ada apa pentingnya etika bisnis. Dengan etika bisnis yang baik dapat menjadi resep untuk memajukan karir kita di dunia bisnis loh. Orang-orang dengan etiket yang baik dihargai karena keterampilan profesional dan sopan mereka. Kemudian, etika bisnis juga penting
karena menciptakan suasana profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi, yang tentunya membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Orang merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka ketika mereka merasa dihormati. Dan itu juga berarti hubungan pelanggan yang lebih baik. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta atau situasi dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Lalu yang kedua ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Yang ketiga ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Yang keempat ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk adil setiap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti aspek ekonomi, hukum maupun yang lainnya. Yang terakhir ada prinsip integritas moral, merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Ya, selanjutnya saya akan membacakan tentang masalah etika dalam berbisnis dapat diklarifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu suap atau bribery adalah memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberian suap kepada penerima suap yang dilakukan. Yang kedua ada paksaan atau coercion, adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman atau imbalan atau intimidasi. Yang ketiga ada penipuan. Penipuan adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. Yang keempat ada pencurian. Adalah merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, berupa properti fisik ataupun konseptual. Yang terakhir ada diskriminasi tidak jelas atau unfair. Perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan atau agama. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang jika etika bisnis ditetapkan dampak apa yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari konsumen. Selain itu, etika bisnis juga bermanfaat untuk menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi konsumen. Kepercayaan pun menjadi semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat loyal dalam menjalankan bisnis. Jadi, baguslah pokoknya kalau diterapin. Oke guys, jadi ini yang terakhir yaitu kesimpulan. Etika merupakan nilai yang sejatinya telah melekat pada diri individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi. Hal itu karena etika akan menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang diinginkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Jadi etika bisnis adalah sebuah nilai yang dapat memadu kita para pembisnis untuk menjadi jembatan terciptanya penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.